Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah la haula wa la quwata illa billah wa la na'budu illa iya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi tatap muka di dunia maya. Mudah-mudahan yang kita lakukan tetap memberikan kepada kita faedah dunia maupun akhirat. Amin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sampai ke hadis yang ke-16 yang berbicara tentang al-ghadabu, marah. Hadis ini pendek sekali, tetapi kalau kita buka dua kitab Imam Nawawi dan Ibnu Utsaimin, bahkan kalau kita buka di websitenya orang Arab, ditulis saja makna al-ghadab, banyak sekali artikel yang muncul. Ternyata hadis ini pendek, tetapi maknanya panjang kali lebar. Yang kita sampaikan di sini tentu hanya secuil saja. Kalau mengikuti yang ada mungkin bisa dipelajari 1 semesteran. Baik. Pertama-tama saya bacakan tulisan Arabnya sambil belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan sebagai sarana bagi kita untuk lebih mengenal dalam tentang bahasa Arab. Tentu bagi yang pemula, kalau bagi yang ustadz sudah biasa. Baik. Judulnya La taqdab walakal jannah, kayak yang disampaikan Ustadz Mariana tadi ya. Kalau judul yang panjang barangkali al-ghadabu asbabuhu asaruhu ilajuhu gitu ya. Marah, sebab-sebabnya, efeknya, kemudian bagaimana kita mengobatinya. Nah, mungkin sekilas nanti di situ. Saya bacakan terlebih dahulu. An Abi Hurairah anna rajulan qala lin nabiyyi. Dari Abu Hurairah bahwa ada seorang laki-laki di dekat Nabi kemudian berkata, "Ausini, beri nasihat aku, beri wasiat aku, beri pejangan aku." Setelah Rasulullah melihat siapa dia, kemudian bersabda, "La taqdab, jangan marah." Orang ini belum puas. Kemudian minta lagi kepada Rasul sampai berkali-kali pun Rasulullah menjawab, "La taqdab, la taqdab." Farad dada miraran. Diulangi itu, jawabnya ya itu lagi. Ya. Hadis ini unik, tapi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kita tidak bisa mengelak kesahihan hadis ini. Kalau sudah di tangan Imam Bukhari, kita nggak usah noleh kanan, noleh kiri tentang kesahihan makna dari hadis-hadis yang ada di beliau. Ya. Dari sisi makna tadi,
Diriwayatkan bahwa rojul di sini adalah Abu Darda. Dia masyarakat biasa, bahkan digolongkan masyarakat kecil, bukan bangsawan, bukan menteri, bukan Pak Jenderal gitu ya, tapi masyarakat biasa. Yang perlu dipelajari barangkali bagaimana Rasulullah menjawab kata-kata itu. Apakah Rasulullah sebelumnya tahu persis siapa Abu Darda yang karakternya, bawaannya mungkin marahan gitu ya, sehingga kalimat yang cocok bagi orang seperti ini la taqdob. Ya, itu mungkin dari sisi itu. Ya, kalau di website itu ada Islamway.net itu menampilkan panjang sekali tentang marah. Tapi di sini kita hanya membahas tentang makna sekilas. Apa itu al-ghadabu? Marah. Marah itu adalah taghayyur yahsul inda ghalayani damil qalbi. Marah adalah ada perubahan yang terjadi ketika darah bergolak. Bergolak ya. Kita pasti sudah bisa marah semua. Ketika marah, pasti jantungnya dor. Kecuali orang yang nggak normal, selama hidupnya nggak pernah marah. Itu justru tidak normal. Marah itu bahkan suatu saat bisa wajib. Ya. Kenapa golayan sampai berdetak-detak, mubal-mubal gitu ya? Liyahsul anhu atas filisodri. Tujuannya adalah ketika marah itu kemudian putus. Nah, ini kontrol, kalau enggak terdengar di telinga berarti putus. Jantung yang bergolak tadi untuk meraih harapan, menghilangkan dari yang membuat dia marah tadi. Pasti akan ada reaksi. Reaksinya apa? Nah, di sini nanti. Ya. Jadi intinya marah itu adalah ghalayanu damil qalbi. Meledak-ledaknya, mendidihnya darah yang ada di jantung. Tujuannya tolaban lidakfil mu'adzi inda khasyati wuku'ihi. Dia marah, khawatir terjadi sesuatu, kemudian kalau dia marah kemudian beraksi, maka sesuatu tadi tidak terjadi. Tujuannya itu. Jadi kalau ada sesuatu yang harusnya kita marah, kita nggak marah, itu nggak normal. Kata Nabi, ada kata-kata dayus. Keluarganya berbuat maksiat, istrinya keluar ke warung nggak pakai jilbab, bahkan mungkin gandengan ke orang, kok suaminya tenang-tenang saja, perlu dicek jantungnya, mungkin nggak normal, karena nggak cemburu, nggak marah, harusnya di situ marah, itu normal. Ya, autolaban lil intiqam, tergantung marahnya tadi apa. Kalau marahnya kok dengar seseorang menfitnah, kemudian meledak, kemudian dia akan beraksi, ingin kelabrak. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh sahabat Umar. Umar mengerikan. Ya, marah. Baik, itu makna. Kemudian di Al-Quran sering kita dengar kata-kata al-ghadabu dengan as-sukhtu.
Ghadab marah, asuhtu juga marah. Tapi ada perbedaan. Annal ghadaba yakunu minas sigari alal kabiri. Marah itu yang ghadab pakai menggunakan kata-kata ghadab itu bisa terjadi dari rakyat kecil ke pimpinannya, dari pegawai ke direktur, dari murid ke ustadz, dari anak ke ayah, orang tua. Ghadab bisa. Wa minal kibari, minal kabiri, alas sogiri. Juga bisa terjadi dari atasan ke bawahan. Ya. Itu ghadab. Makanya enggak ada di dalam Al-Quran apa itu ghadabullah. Rata-rata apa? Suhtun. Wasuhtu marah juga. Kunu la ilah minal kabiri ala sagiri. Suhtun. Sebuah marah yang hanya terjadi datang dari atasan ke bawahan. Dari nabi ke umat. Dari Allah ke manusia. Itu suhtun. Suhtullah. Kemarahan Allah. Enggak ada suhtun dari manusia ke Allah. Enggak ada. Kemarahan dari bawahan ke atasan namanya bukan suhtun, tapi tadi ghadabun. Ya. Bawahnya ada perbedaan antara al-ghadab dengan al-ghaid, itu lebih menukik lagi. Tapi yang ada hubungannya dengan hadis tadi adalah yang atas. Perbedaan antara al-ghadabu dengan as-suhtu. Baik. Selanjutnya kita meniti di kitab Al-Wafi yang Imam Nawawi, Al-Wafi. Beliau membahas tentang siapa laki-laki yang bertanya tadi. Yang pertama adalah tadi Abu Darda, masyarakat biasa. Sampai nyelonong kepada Nabi bertanya. Nah, ini kan menggambarkan nomor 2, khuluqul muslim, akhlak seorang muslim yang kemarin sempurna. Dan nomor 3, asyauqu ilal jannah, orang muslim yang berakhlak mulia selalu menjaga diri agar ada di lorong baik yang bisa mengantarkan ke surga. Kalau orang tanya kepada Nabi atau kepada ulamanya, tolong jelaskan kepada aku, berilah aku petuah yang baik, itu sudah banyak. Dan hampir semua orang melakukan itu. Yang jarang adalah hal-hal yang menjerumuskan saya ke neraka, gitu. Yang ditanya yang jelek-jelek, biar terhindar. Gambaran dari sini, masyarakat pada zaman Nabi itu rata-rata rindu ke surga. Karena rindu, makanya al-bahsu, mencari, golek-golek, antorikiha, jalan-jalan. Kalau jalan lebar sudah biasa, bersahadat, berjihad, itu sudah biasa. Tapi jalan-jalan yang kecil, kayak tadi latakdob, nanti ada lagi jawabannya apa, jalan-jalan kecil yang menuju surga. Karena jalan besarnya sedang nggak ada, jihad belum perang, sehingga adanya yang zikir, sholat. Ya. Yang keempat, al-hilmu wa dabtun nafsi sabilul fauzi. Al-hilmu. Hilmun itu santun ya, nggak berangasan. Kemudian dabtun nafsi, memastikan jiwanya itu
ada di dalam jalan yang baik, tujuannya apa? Agar mendapatkan keuntungan akhirat. Al-khilmu. Al-khilmu susah diterangkan. Kalau as-solihu beda lagi. Al-khilmu biasanya tumpukan orang-orang baik. Ilmunya ada, akhlaknya ada, infialnya, reaksi dengan orang lain ada, nggak ada cacatnya. Kalau ngomong pilih-pilih kosakata. Kalau sekarang kan pilih-pilih jempol ketika memegang media gitu ya. Ya. Nomor 5. Al-ghadabu jima'us syarr. Kata beliau di Al-Wafi, keterangan panjang lebar, tapi kita ambil satu baris saja, bahwa orang marah itu akan terkumpul di dalamnya syarr, kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan. Nanti kita lihat di bawah. Wat taharruru minhu, orang yang tidak marah, jima'ul khair, kumpulan-kumpulan kebaikan akan muncul darinya. Ya. Nomor 6. Al-ghadabu dha'fun wal khilmu quwwatun. Marah sekuat apapun lemah. Karena kalau marah sudah ditunggangi setan, itu biasanya akan lemah menghadapi hal-hal yang baik. Kayak pada zaman Abu Bakar, Al-Qawiyyu, orang yang kuat. Ini khutbah pertama Abu Bakar mengumumkan bahwa orang-orang yang tadinya kuat, apabila melanggar syariat, dia akan lemah di muka hukumku. Sebaliknya, wal khilmu quwwatun. Orang yang baik, sedikit jumlahnya, lemah, iya, musuh sama yang kanan tadi, nggak bakal bisa. Tapi di masa Abu Bakar, dia akan kuat, karena akan dibela dengan tentara-tentara Abu Bakar. Ya. Al-ghadabu dha'fun wal khilmu quwwatun. Nomor 7. Asarul ghadabi. Efek orang marah. Yang pertama-tama, adrarun bin nafsi. Membahayakan dirinya sendiri. Nah, pertama-tama, kalau kita melihat orang marah, kemudian kemarahan itu dilampiaskan, pertama-tama ucapannya nggak normal. Nggak akan normal. Akan mencolot dari mulutnya kata-kata yang fasik. Apalagi kalau itu terjadi dalam keluarga. Gampang sekali mungkin mentalak pasangannya gitu ya. Itu efeknya sangat. Nah, nanti di nomor 10. Efek dari orang yang marah mengucapkan sesuatu. Membahayakan untuk dirinya. Wa adrarun bil mujtama. Membahayakan masyarakat. Wah, mesin batuk. Ya. Membahayakan masyarakat. Ya, apalagi kalau yang dimarahi orang di luar rumahnya, memarahi tetangga gang sana, maka bergang-gang akan menyaksikan atraksi yang nggak sopan,
mengerikan. Ya. Nanti apa efeknya? Banyak sekali dari kemarahan yang terjadi yang tidak dikekang ini tadi. Ya, itu afek. Nomor 8, Imam Nawawi dalam kitabnya ini memberi sarana bagaimana mengobati marah. Yang pertama-tama yang harus dilakukan adalah ma'rifatu asbabihi, mengenal sebab marahnya apa. Mungkin seorang suami sampai rumah, kemudian masuk rumah, kemudian ke kamar mandi, nutup pintu jeder, banter sekali gitu ya, sampai cerminnya jatuh perang gitu. Nah, sebabnya apa tadi? Mungkin masuk rumah mau minum, belum dibikinkan minuman. Nah, kalau orangnya ini nyadar kenapa belum dibikin, mungkin gulanya habis, mungkin belum. Nah, mulai nyambung. Ya, harus mengetahui sebab-sebabnya dulu. Setelah tahu, kenapa saya harus marah? Nah, mungkin di sini kalau orangnya baik, mungkin dia tanya pada pasangannya, kenapa? Ternyata begini. Ya. Satu. Kalau marahnya sebab yang lain, ya diurai dulu. Jangan-jangan dia marah karena ada isu yang disebarkan. Jangankan kita, Nabi saja dulu juga marah ke Aisyah, diisukan pacaran dengan sahabat, sampai turun ayat Al-Quran. Ya. Untung Nabi marahnya terkendali, nggak langsung nulis di WA gitu ya. Kalau zaman sekarang kan pasangan-pasangan muda lagi gesekan gitu, laporannya ke WA, ke mana, ke FB, mengerikan. Ya. Yang kedua, at-tahalla bimakarimil akhlak. Marah, ya. Tapi kalau bisa dengan akhlak yang baik. Tadi kurang baik tadi. Masuk kamar mandi, banting pintu, kaca cermin jatuh, perang. Untung di dalam rumah. Kalau itu terjadi di masjid kan, ya ampun, besok khotib, sekarang begitu. Atahalla bimakarimil akhlak. Walaupun marah, kayak Nabi, diam. Nabi diam. Nabi pernah diboikot oleh istri-istrinya. Datang satu, nggak dikasih minum. Satunya lagi, nggak dikasih. Nabi ya marah, tapi bisa mengendalikan. Ya, itu yang hebat. Wal kadhiminal ghaidha di surat Ali Imran nanti ya. Selanjutnya, ia tadzakkaru akibatal ghadabi. Kalau saya emosi sekali, dia ingat efeknya nanti apa ya? Efeknya orang akan mengunjing aku, akan menjauhi aku, akan mungkin kalau di dalam rumah mungkin pasangannya kabur lagi karena nggak mau marah yang meledak-ledak gitu ya. Akhirnya istrinya yang dipenjara ya, yang di mana itu istri marahi suaminya, istrinya dipenjara. Ya, terbolak-baliknya zaman. Kemudian al-isti'adzah billah. Ini tadi adalah cara-cara melepaskan diri ketika terjadi kemarahan masuk di dalam dirinya. Al-isti'adzah. Ya, ada hadis, nanti ada di halaman terakhir. Kemudian kalau masih merasa marah, taghyirul hala. Tadi marahnya sambil berdiri kan? Duduk.
Ya. Kalau tadinya duduk belum reda juga, kata Rasul, berbaring. Ya, berbaring. Bahkan kalau di website yang lain Arab sana itu, agar segera menuju kesukaannya. Kesukaannya apa? Mungkin main game tembak-tembakan, nembaki orang jahat itu ya. Itu bisa mengendalikan yang tadinya meledak-ledak sedikit demi sedikit turun. Itu saran orang-orang luar ya. Ya, kalau kita al-isti'adzah, berlindung kepada Allah, karena orang marah itu biasanya dijejak-jejak oleh setan. Kalau kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, setan pun mungkin menjauh. Kalau masih bergolak-golak, tadinya berdiri, duduk, ambil nafas, melihat pohon-pohon, kemudian kalau belum sembuh juga, berbaring. Ya. Kemudian tarkul kalam, ketika marah, jangan pernah njeriwis. Nanti apa? Ungkapan-ungkapan yang disampaikan biasanya keliru. Sudah keliru, nggak bisa difahami orang lain. Itu ya memang begitu. Dimanapun seperti itu orang marah ya kayak gitu. Ngomong apa, disampaikan apa. Sehingga yang dengar juga keliru memahami. Sehingga akan terjadi kefatalan. Kalau tadi terjadi antara suami istri, suami ngomong apa, istri dengarannya apa, dipegang masing-masing. Itu repot. Ya. Kemudian al-wudu, berwudu. Ini cara mengendalikan marah yang ada di dalam kitab Al-Wafi. Yang kesembilan, al-ghadabu lillahi matlubun. Yang enggak boleh itu marah karena ego kita tertabrak. Tapi kalau kepentingan milik Allah ketabrak, kita marahnya matlubun. Diminta, harus marah. Ulama kita dicincang-cincang, dikriminalisasi. Kok kita malah terbahak-bahak? Nah, ini mungkin iman kita kurang. Pak, keluarga kita, harga dirinya dihancurkan oleh siapa gitu. Ya harus marah. Kemudian apalagi apa? Al-Quran kayak di mana itu diinjak-injak anak kecil-kecil. Kita melihat harus ada golakan. Jangan, oh itu biasa. Nah, itu kurang. Kemudian yang terakhir dari Syekh, dari kitab Al-Wafi, al-ghadbanu mas'ulun an tasarrufatihi. Orang marah, beraksi fatal, mematahkan tangan orang, mematahkan leher orang, mas'ulun, dia wajib bertanggung jawab. Patah tangan, ganti patah tangannya. Matahkan leher orang, hukumannya patahkan leher dia juga. Ini efek yang luar biasa. Sehingga apa? Ketika orang beraksi meledak-ledak di tengah kemarahannya, biasanya nggak terkontrol. Itu pasti tidak terkontrol. Nah, agar terkontrol, memang harus ada caranya. Baik, ini yang dari Al-Wafi. Kalau dari kitab satunya, pertama-tama adalah tetap judulnya Ilajul ghadab yakunu bi umurin, untuk mengendalikan marah dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama, al-isti'adzah billahi minasyaitonirrajim. Ta'awud. Ketika kita menyaksikan sesuatu, ya, harus tadi
sebabnya dulu apa gitu ya. Kayak tadi ya, kita nggak dibikinin teh manis saja, banting-banting kamar mandi kan tadi. Ya, ketika nggak ada minuman, dalam hati bergolak, kemudian ta'awud, duduk, ambil nafas panjang. Nah, diriwayatkan dari An Sulaiman bin Sordin Qala, ya, Istabba rajulani inda Nabi. Ada dua orang yang mungkin berantem gitu ya, kemudian mau taubat, datang kepada Nabi. Faja'ala ahaduhuma tahmarru ainahu, matanya merah. Yang satu matanya merah. Kemudian jidat, orang marah kan gitu kan, sudah merah, jidatnya berlipat-lipat. Ketika melihat seperti itu, Rasul berkata, "Inni la'alamu, sungguh aku tahu kalimatan lauqalaha." Satu kalimat kalau diucapkan oleh orang-orang yang kerasukan ini tadi, kerasukan marah, la zahaba anhu, pasti marah itu bisa lenyap. Apa kalimat itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, ini nggak boleh lepas dari kita ketika kita marah, karena marah itu kadang jejakan dari syaitan. Yang pertama. Yang kedua, taghyirul hayati, merubah posisi. Kalau tadinya marahnya berdiri, segera duduk. Orang yang kayak gini berarti sudah bisa mengendalikan. Kalau orang nggak bisa mengendalikan, nggak dapat teh, langsung ambil gelas, banting. Nah, itu keluarga juga takut semua. Ini contoh-contohnya. Ya. Taghyirul hay'ah sangat ngefek. Contohnya, kalau Rasulullah SAW, idza ghadiba ahadukum, jika salah satu di antara kalian marah, fahuwa qaimun, dalam kondisi berdiri, falyajlis, duduklah segera. Nah, pasti akan mereda. Fa in dhahaba anhul ghadabu, jika seperti itu rasa marahnya pergi atau berkurang atau masih, kalau masih, falyat toji, segera berbaring. Ya, ini ya teman-teman. Masih putus? Oh, sudah nyambung. Dari pihak kedokteran mungkin dilihat dari anatomi kenapa dari berdiri ke duduk, dari duduk ke berbaring. Unsurnya tadi, jantung kita sedang melahap-lahap, bergolak karena sebuah kemarahan. Tadinya berdiri, kemudian duduk, kemudian berbaring. Itu bisa menjadi sebuah skripsi tersendiri ya. Yang ketiga, al-wudu'u, berwudu. Tadi pertama berta'awud, merubah posisi, masih merasa marah, berwudu. Sebagaimana sabda Nabi, innal ghadaba minasyaiton, marah itu dari setan. Ya, ini yang marah-marah yang negatif ya, yang kita kurang sabar tadi. Wa inna syaiton khuliqa min nar, setan dicipta dari api. Wa innama takfa'un naru bil ma'i, dan api itu akan mati dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda, maka jika di antara kalian ada yang terpaksa marah, yang efeknya jelek, falyatawadda, segera
wudulah. Ya. Kemudian yang keempat, as-sukutu tadi, diam, marah, diam, itu lebih baik. Makanya sebuah pasangan kadang dia kok diam, berarti marah. Itu lebih baik daripada apa tadi? Banting pintu kamar mandi, banting gelas, ya. Sudah banting gelas di depan anak-anak. Itu efeknya meremukkan anak-anak. Nanti malah ditirukan anak-anak ketika marah ambil gelas. As-sukutu, diam menyendiri, tidur itu mending malah akan segera apa? Nggak marah. Qala Ibnu Abbas qala alimu wa basyiru wa idza ghadibta faskut. Belajarlah, bergembiralah, tapi ketika Anda marah, uskut, diam. Diam mulutnya, diam jempolnya. Sekarang mulut saya diam, tapi jempolnya kemana-mana. Ke Instagram, ke WA, ke FB gitu ya. Kalau baca itu kok ya begitunya. Wa idza ghadibta faskut. Diulang lagi. Kalau marah, diam. Wa idza ghadibta faskut. Sampai 3 kali. Betapa manfaatnya as-sukutu. Marah, diam. Itu enggak ada penyesalan. Berbeda dengan orang yang marah langsung beraksi tadi. Sudah itu di depan anak-anak. Adanya nanti apa? Penyesalan. Enggak bisa dihapus. Aksi yang mengerikan tadi di depan anak-anak. Ya bagusnya kalau marah-marahan ya di dalam kamar, kalau keluarga anaknya suruh beli apa dulu keluar, nah itu mungkin lebih aman untuk menyelesaikan dua belah pihak. Yang kelima, man katama ghadabahu falahul jannah. Ini di kitabnya Syekh Utsaimin. Siapa yang bisa mengekang marahnya, nggak meledak-ledak, harusnya marah, tapi nggak marah, gitu. Falahul jannah. Ya, ini sesuai dengan hadis hari ini. La taqdab walakal jannah. 6. Ma'rifatu fadli man katama ghaidahu. Mengenali keutamaan orang yang mengekang marahnya. Jadi ketika mau marah, ingat bahwa diam itu lebih baik dan dia apa? Mengikuti. Sehingga setannya apa? Enggak lagi bergolak-golak. Kaqouli ta'ala di dalam surat Ali Imran, ini ayat masyhur ketika usai Ramadan biasanya. Halal bihalal selalu dibaca ayat ini. Wasari'u ila magfiratin. Terus sampai nanti apa? Tentang wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat ini punya cerita lucu di zaman Arab dahulu. Ketika sang imam membaca ayat dari wasari'u sampai wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbut tawabin atau apa gitu. Usai sholat ada orang A'rabi protes. Aneh juga. Orang A'rab itu mungkin orang Baduy, bukan orang kota gitu ya. Tapi ngerti bahasa Arab. Kok ditutup ayatnya kayak gitu. Wallahu yuhibbul apa selain yuhibbul muhsin.
Entah wallahu ghafurur rahim. Protes. Enggak cocok ayat itu. Kalau ditutup dengan wallahu ghafurur rahim. Kenapa? Dari depan sudah bicara tentang kok ditutup kayak gitu. Tapi imamnya masih nekat. Coba buka. Setelah dibuka Al-Quran, ternyata betul. Bukan wallahu ghafurur rahim, tapi wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, kalau itu saya cocok. Yuhibbul muhsinin. Ya, ayat ini ceritanya nanti ada di bawah. Baik. Jadi mengenali keutamaan diam ketika marah. Sabda Nabi lagi, laisa sadidu bisur'ah. Yang kuat itu bukan karena yang menang gulat. Walakin asyadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Yang kuat itu adalah yang mampu mengekang dirinya ketika marah. Orang bisa mengekang marah berarti punya sesuatu yang baik. Ya. Dari Syekh Utsaimin yang kedua, al-ghadabu yang qasimu ila qismaini. Marah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, al-ghadab al-madmum, marah yang tercela. Marah yang mana? Al-ghadab ad-dunyawi, marah yang sangkut pautnya tentang keduniaan. Anda diejek, Anda difitnah, Anda ghibah. Ya. Nggak usah marah. Yang inilah yang diwanti-wanti oleh Rasulullah. Yang kedua, al-ghadab al-mahmudu, marah yang terpuji. Marah malah terpuji. Ya. Yang mana? Makana lillahi walil haqqi, selama marah itu karena Allah, karena hal yang benar. Hal yang benar terzalimi, kita marah, itu mahmudun, marah yang terpuji. Jangan marahlah, walaupun ya bukan. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah. Syekh As-Sa'di menafsirkan kata-kata la taqdab itu punya dua makna. Makna pertama, al-amru bi fi'lil asbab. Menyuruh menjalankan sebab-sebab. Kenapa marah tadi, sebabnya apa? Dikuliti. Setelah tahu kan nggak jadi marah, bahkan mungkin minta maaf. Itu satu. Caranya apa? At-tamarun ala husnil khuluqi wal hilmi was sabri. Orang yang bisa mengendalikan marah, bisa dikulit, dionceki, kenapa, itu pasti orang-orang yang sudah biasa husnul khuluqi, akhlaknya sudah baik, tidak gampang tersinggung. Kalau tersinggung diam. Wal hilmu, ngomong baik, enggak berangasan. Wasabru, difitnah-fitnah masih sabar, kayak hak tetangga dulu ya. Kalau tetangga baik itu akan memperpanjang hidup kita. Itu hadis yang keberapa kemarin. Ya. Yang kedua, makna la taqdab tadi, al-amru ba'dal ghadab. Perkara-perkara setelah marah iya. Tapi orang marah kan belum tentu beraksi. Yang beraksi itu biasanya yang tidak bisa mengendalikan. Ya. Apa yang dilakukan? Allah yang fadza ghadabuhu.
jangan melakukan bereaksi dari kemarahannya itu. Jangan banting apa tadi? Gelas. Itu kan melaksanakan kemarahan namanya. Banting pintu, jebret. Itu yang di rumah pingsan nggak tahu. Ya. Fa innal ghadaba, marah itu ghaliban la yatamakkanu al insanu min dab'ihi wa raddihi. Orang kalau sudah marah bergolak-golak jarang yang bisa mengendalikan, apalagi menolak. Mengendalikan saja nggak bisa, apalagi menolak. Walakinnahu yanamakan min adami tanfidihi. Marah bisa, sangat boleh, sangat marah, tapi jangan beraksi. Nah, jangan beraksi ini hanya bisa dijalankan oleh orang-orang yang tadi ada yang akhlaknya baik, sabar. Ya. Kemudian di sini ada contoh orang yang mengekang kemarahan, ghadab. Haka anna jariyata, diceritakan ada seorang pelayan wanita tasubbul ma li Ali bin Al-Husain. Wanita itu tahu-tahu menyiramkan air ke Ali bin Husain. Kerjaannya menyediakan minum gitu ya. Fasaqata al-ibriku. Tapi suatu saat alat minuman tadi jatuh min yadiha, dari tangannya, ala wajhihi, jatuh ke muka tuannya Ali bin Husain. Fasajjahu, melukainya. Farafa'a ra'sahu ilaiha, maka Ali bin Husain marah, kemudian mendangak melihat si jariyah itu. Tapi jariyahnya pinter. Ketika tuannya tampak marah begitu, faqalat lahu, dia berkata, innallaha yaqulu, Allah telah berfirman, wal kadhiminal ghaidha. Untung jariyahnya hafal Quran, ayat ini si Ali bin Husain juga hafal ayat ini, sehingga disebut wal kadhiminal ghaidha, gitu saja. Orang-orang yang bisa menahan amarahnya, hanya begitu saja. Maka si Ali langsung berkata, qad qadimtu ghaidhi. Oke, saya nggak marah. Si jariyah pun masih ingin yang lebih. Karena ayat selanjutnya adalah wal afina anin nas wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas, memaafkan manusia. Enggak hanya enggak marah, tapi maafkan. Si Ali bin Husain pun menjawab, qad afautu anki. Sudah, kamu saya maafkan. Enggak pergi dia, tapi masih melanjutkan ayatnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat sangat baik. Tidak marah, baik. Memaafkan, baik. Ada yang lebih baik. Si siapa? Ali bin Husain tanggap. Langsung berkata, idhabi fa'anti khurratun liwajillah. Oke, kalau gitu silahkan Anda pergi dari sini, bukan menjadi budak lagi, tapi menjadi manusia bebas. Luar biasa. Budak yang ngerti Al-Quran membacakan potongan-potongan ayat di saat yang tepat membebaskan
dia dari perbudakan. Karena zaman dulu budak itu suatu hal yang tidak aib. Baik. Yang kedua, Ruwiya anna rajulan, ada seorang laki-laki datang kepada Umar dan berkata, bisa kita bayangkan, laki-laki ini sekelas apa datang ke Umar, padahal Umar itu mungkin kalau di Indonesia apa ya, bapaknya tentara, jenderal. Kok dikata-katain orang ini, innaka la taqdi bil adli. Kamu enggak adil, wahai Umar. Wala tu'ti al-haq. Dan kamu enggak memberi hal yang benar. Coba, orang diginiin, apalagi khalifah gitu ya, siapa yang enggak marah? Faghadiba. Umar pun marah. Wah marra wajhuhu, wajahnya merah. Ciri orang marah kan begitu. Karena kelebihan darah dipompa-pompa dari jantungnya. Kilalahu. Ketika orang ini melihat Umar berubah, ya Amirul Mukminin, langsung berkata si laki-laki tadi, alam tasma annallaha yaqulu, apakah engkau belum mendengar kalau Allah itu berfirman yang bunyinya khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Khudil afwa. Kalau di dalam ilmu balaghah, ayat ini ayat ijaz kisor. Ijaz kisor itu seperti kita menyuruh anak kita, nak, besok mau bertamu kan? Ya, kalau mau bertamu yang sopan. Kata-kata sopan itu kalau ditulis panjang kali lebar. Mandi dulu ya, pakaiannya rapi, wangi, ketuk pintu, salam, masuk rumah, duduk, jangan langsung buka toples. Itu kata-kata satu, sopan. Di sini sama, khudil afwa, maafkan. Kata maaf setelah dibongkar di tafsir panjang sekali. Ini Pak Agus tanya apa? Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Maafkan. Terutama wa'rid anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Berpaling dari orang bodoh tuh enggak segampang kita terjemahkan berpaling. Ternyata panjang lebar. Harus namanya orang bodoh, dikasih tahu gini nggak tahu, ini nggak tahu, malah ngeritik-ngeritik kayak ini tadi. Maafkan dong. Faqala Umar, sodakta. Ya, itu ada ayat. Ya. Faka'an nama tertutup. Faka'an nama kana naron faat. Tadinya seperti api ketika itu terjadi apa? Seperti dimatikan oleh air. Ya. Baik. Ini tadi makna dari satu kata dalam hadis la taqdob. Maknanya sangat banyak sekali, terutama memberi maklumat kepada orang yang marah harus bagaimana. Kemudian ketika sudah marah harus bagaimana.
Yang belum tertuang di sini adalah bagaimana seseorang yang menghadapi orang marah, terutama pasangan ya. Kalau ibu dengan bapaknya, ketika bapaknya marah, itu bagaimana? Saya harus bagaimana? Nah, itu bisa dicari di website. Yang jelas pertama-tama ketika menghadapi orang marah, diam itu lebih baik. Diam. Tapi diamnya jangan ngenyek. Ya seakan-akan diam, tapi ada perhatian. Kalau perlu lagi, tanya dengan baik. Tapi ketika dalam kondisi marah, jangan coba-coba desel-desel. Kenapa sih Bapak marah? Itu malah kayak seperti kayu bakar untuk menyalakan api. Cari kesempatan yang lain. Biarkan dia berbuat semaunya, yang penting dia tidak aksi dalam kemarahan yang besar. Kalau kita desel-desel, nyalah-nyalahkan, itu nanti jadi kayu bakar, malah marahnya tadinya 50%, ketambahan ceriwisnya menjadi 80%, sehingga tambah mengerikan. Ini yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada yang kita bicarakan, yang kita pertanyakan, nanti dipersilahkan. Billahi at-taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.